balik ayat suci. Terdakwa telah menyebut surat Al-Maidah 51 dengan mengatakan dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah 51. Akan tetapi dalam buku tersebut, terdakwa tidak pernah menuliskan kata-kata terkait dengan surat Al-Maidah 51 seperti yang diucapkan oleh terdakwa di Kepulauan Seribu, yaitu ia akan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Dengan demikian, apa yang telah ditulis oleh terdakwa dalam buku yang berjudul Merubah Indonesia tersebut tidak dapat disamakan dengan perkara yang terjadi di Kepulauan Seribu. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 509 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang ditetapkannya BTP sebagai tersangka tanpa seprindik terlebih dahulu sehingga seluruh proses penyelidikan, penuntutan dan bermuara pada pemeriksaan di persidangan menjadi ironisme karena ada penegakan hukum tetapi dengan cara melanggar hukum. Pengadilan berpendapat bahwa persoalan tersebut tidak tepat disampaikan dalam pembelaan, semestinya disampaikan pada forum pra-peradilan. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 514 sampai 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang kegiatan BTP berpidato di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan kata lain, ia sedang menjalankan undang-undang sesuai dengan kedudukannya sebagai gubernur. Menurut pasal 50 KUHP, setiap orang yang sedang bertugas menjalankan undang-undang tidak dapat dipidana. Pengadilan mempertimbangkan bahwa pengertian pasal 50 KUHP tidak demikian, tetapi diberikan untuk melindungi orang-orang yang secara limitatif menjalankan tugas tertentu. Terdakwa sebagai gubernur berpidato menyampaikan program-programnya. Tidak ada masalah sepanjang tidak menyimpang dan tidak melanggar hukum. Bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum sebagaimana tersebut dalam halaman 515 yang pada pokoknya mempersoalkan tentang keterangan para ahli yang diajukan oleh penuntut umum harus diabaikan karena ahli-ahli tersebut punya kepentingan dan ada yang berafiliasi kepada FPI dan ada pula yang berafiliasi kepada MUI. Pengadilan berpendapat bahwa persoalan pokok dalam perkara ini bukan mengenai persoalan antara terdakwa dengan MUI maupun FPI. Bahwa pembelaan penasihat hukum yang diberi judul terkoyaknya kebinekaan, pengadilan tidak sependapat dengan hal tersebut karena kasus terdakwa murni merupakan kasus pidana yang digambarkan oleh penasihat hukum seolah-olah terdakwa merupakan korban anti keberagaman berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Padahal faktanya terdakwa sendirilah sebagai pelaku yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena ucapannya yang seharusnya terdakwa sebagai gubernur sekaligus pelayan masyarakat harus mempunyai sifat kenegarawanan. Selain bersifat bersih, tegas, jujur, dan harus sopan santun, sehingga menjadi tauladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Bahwa terhadap keberatan lainnya dari penasihat hukum, pengadilan menilai hal tersebut tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan, maka haruslah dikesampingkan. Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan penasihat hukum selain yang sudah dipertimbangkan di atas, dianggap tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka haruslah dikesampingkan pula. Menimbang bahwa dalam persidangan, pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Lanjutkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu
keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak merasa bersalah. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dan mencederai umat Islam. Perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan antar umat beragama dan antar golongan. Keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan. Menimbang bahwa selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, dan terhadap penahanan terdakwa dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2A KUHP menyebutkan pengadilan dalam menjatuhkan putusan jika terdakwa tidak ditahan dapat diperintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu, dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa perintah penahanan terdakwa yang dimaksud adalah bila mana hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi. Menimbang bahwa pasal 21 ayat 4A KUHP menyebutkan penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut. Dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pengadilan, terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 156 huruf A KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Menimbang bahwa pasal 197 ayat 1 huruf K KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Menimbang bahwa pasal 197 ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, J, K, dan L, pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan agar terdakwa ditahan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah disita untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semua barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka pengadilan sependapat dengan penuntut umum bahwa semua barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Demikian pula terhadap semua barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum, oleh karena semua barang bukti tersebut telah diajukan dan diserahkan untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap barang bukti tersebut pengadilan juga sependapat dengan penasihat hukum bahwa barang bukti tersebut harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Selanjutnya, memperhatikan pasal 156A huruf A KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan lain yang bersangkutan, mengadili, menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun, memerintahkan agar terdakwa ditahan, menetapkan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa nomor 1
dan seterusnya. Dan barang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum berupa nomor 1 dan seterusnya. Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 oleh kami, Dwiarso Budi Santiarto sebagai Hakim Ketua, Jupriyadi, Abdul Rosad, Didi Wuryanto, dan Iwayan Wiryana masing-masing hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Mei 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Yosef Priyono, Haja Erni, dan Ari Palti Siregar sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan dihadiri oleh Ali Mukartono SHM dan kawan-kawan tim penuntut umum dan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan sudah dibacakan. Kepada saudara jaksa maupun kepada terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum selama 7 hari ini, ya, setelah diucapkan putusan ini, ya, yaitu berupa upaya hukum banding. Untuk itu silakan saudara terdakwa untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum saudara sebelum mengajukan sikap saudara. Silakan.